Apa kabar saudara? Semoga Anda sehat selalu dan tetap semangat. Saatnya Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya, Maulia Fitriani. Sejumlah berita Banten akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Bayi malang ditemukan mengambang di Kali Angke. Demo pabrik baja di Serang, 2 kelompok massa terlibat kericuhan. Calon jamaah haji usia 86 tahun asal Tangerang Selatan diberangkatkan ke Tanah Suci. Warga kampung Candulan Petir dihebohkan penemuan jasad bayi di aliran Kali Angke, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Rabu pagi. Bayi malang perempuan masih menempel lengkap ari-ari di tubuhnya. Warga menemukan bayi sudah mengambang dan tidak bernyawa. Polisi yang datang langsung mengevakuasi bayi dan diduga bayi dibuang oleh orang tuanya. Selain itu terdapat luka sayatan di leher korban. Jasad bayi tersebut ditemukan salah seorang pengendara yang saat bekerja dalam kondisi mengambang dan sudah tidak bernyawa. Setelah itu bayi tersebut diangkat karena takut jasad bayi tersebut terus mengambang. Iya, kadang ngeliat bayi mengambang. Di mana Pak Hamdan? Bendungan Polor. Itu kondisinya udah meninggal atau gimana Pak Hamdan? Ya udah meninggal, udah kambang. Jenis kelaminnya apa Pak? Perempuan. Itu masih ada ari-ari Pak Hamdan? Pusarnya aja masih panjang. Masih ada ya. Pak Hamdan lagi ngapain sih? Saya sebetulnya lagi nongkrong ngeliatin pensi, terus temen lewat, atau ada kayaknya ada bayi dong gitu loh. Awalnya begitu doang. Dan saya parahin, kagak ada orang, sepi kan. Ya saya parahin, ternyata itu bener ya. Udah lama orang lewat ke sini mau banyak loh lalangnya tuh. Ya akhirnya penuh tuh orang kok, bahwa itu percaya itu bener bayi. Polisi masih melakukan penyidikan dalam kasus ini. Sekarang kita tangani dulu, baik kita bawa ke rumah sakit untuk melakukan identifikasi terkait dengan meninggalnya si bayi. Ada dugaan korban pembunuhan? Kita belum bisa menyimpulkan karena kita nanti akan cek dulu apakah ini bayi ini karena masih lengkap dengan ari-arinya ya, dengan ari-arinya apakah memang ini dilahirkan oleh si ibunya kemudian dibuang atau ada penganiayaan sebelum dibuang ke kali. Untuk memastikan kematian korban, jasad bayi malang tersebut dievakuasi ke RSU daerah Kabupaten Tangerang untuk dilakukan otopsi. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. Kerap menipu warga yang ingin bekerja, 2 calo tenaga kerja ditangkap polisi. Kedua pelaku kerap menawarkan pekerjaan dan mengaku kenal dengan orang dalam. Selain itu pelaku meminta uang sebesar 5 juta rupiah. Beberapa minggu tak kunjung dipanggil perusahaan, korban pun menanyakan kepada pelaku. Karena tak kunjung diterima, korban melaporkan peristiwa yang dialaminya ke Polsek Cikande. Tak butuh waktu lama, kedua pelaku ditangkap di rumahnya masing-masing. Pelaku ini modusnya yang pertama mengiming-imingi si korban untuk masuk kerja. Dengan meminta sejumlah uang, kemudian si korban setelah menyerahkan uang disuruh masuk ke salah satu perusahaan. 1 hari dia baru masuk karena memang tidak ada terdaftar, dia disuruh pulang lagi. Jadi si korban ini belum terdaftar sebagai karyawan di perusahaan tersebut. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini kedua pelaku ditahan di Polsek Cikande. Polisi menghimbau kepada masyarakat untuk segera melaporkan bila ada preman berkedok penerimaan calon tenaga kerja yang kerap meminta sejumlah uang. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang.
Terdampak pembangunan pabrik baja, ratusan warga di Desa Gabus, Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang, mendatangi pabrik untuk menuntut ganti rugi. Aksi warga yang semula berjalan damai sempat ricuh dan nyaris terjadi baku hantam. Kericuhan dipicu karena ada pihak yang menuduh jika warga yang berunjuk rasa bukanlah warga sekitar pabrik. Kericuhan semakin menjadi saat kelompok massa dari Kecamatan Kopo mengusir warga yang berunjuk rasa. Anggota polisi dan TNI yang berjaga di sekitar lokasi langsung melerai dua kelompok massa agar kericuhan tidak meluas. Aksi massa yang didominasi ibu-ibu ini menuntut pabrik baja yang masih dalam tahap pembangunan ini mau membayar ganti rugi karena sejak pembangunan pabrik baja 4 tahun lalu, banyak bangunan rumah milik warga rusak dan lahan tanah tidak produktif lagi. Apabila musim hujan, wilayah mereka juga terendam banjir. Ya kan longsor, banjir, yang nanam padi kan gagal panen, semualah retak, dari retak, lampu ngedip gitu Pak. Pokoknya semualah Pak. Ini yang melaksanakan aksi warga mananya? Warga Kampung Gabus sama Karya Pasir Julang Pak. Pihak perusahaan akhirnya mau menerima perwakilan warga untuk bermediasi. Perusahaan mengklaim meski keluhan warga sebagian sudah terrealisasi, namun diakuinya kurang maksimal. Sudah kita realisasikan dulu, cuman belum maksimal. Terkait 4 poin yang tadi disampaikan oleh Aliansi Mahasiswa, itu kan pihak perusahaan sudah menyetujui Pak ya. Artinya ada ending ke depannya lebih baik lagi itu ya? Insya Allah. Massa mengancam akan kembali melakukan unjuk rasa di depan pintu pabrik apabila tuntutan warga nantinya tidak dipenuhi. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang.